Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto. Berbagai inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di channel saya, di Ian Subianto, sahabat NLP Smart Indonesia, pada pagi ini sengaja saya akan bahas tentang yang namanya grounding energi negatif. Jadi apa yang harus dilakukan, ini khususnya para terapis. Saya juga seorang terapis, psikoterapis. Jadi kalau ada beberapa klien yang memiliki masalah dan lain-lain, biasanya kan datang ke rumah, datang ke klinik kita, lalu kita lakukan terapi. Ketika kita melakukan terapi, ternyata apa yang terjadi? Banyak sekali orang yang curhat, nangis, kadang sampai sumpah serapah, mengutuk, doa jelek, apapun. Dan itu keluarnya di depan kita. Artinya apa? Itu akan selalu kita terima terus, kita tampung. Kenapa? Karena auditori masuk terus. Lalu visualnya kita mengcapture, perasaannya kadang kita ikut empati. Jadi ada 3 konsep. Secara VAK kita kadang-kadang terbawa benar-benar. Nah, pada kondisi ini berarti kita membutuhkan yang namanya sebuah pembersihan. Jadi kita harus melakukan proses cleansing mind, istilahnya seperti itu. Bagaimana membersihkan pikirannya. Karena banyak sekali orang-orang yang ketika melakukan yang seperti ini, dia terapi, ada konselor, dia seorang psikolog dan lain-lain, tidak melakukan tentang bagaimana membersihkan pikiran atau melakukan netralisasi setelah menghadapi klien berbagai orang, apalagi kalau kliennya banyak. Ini menjadi suatu dilematis sendiri. Karena apa? Kadang-kadang terjadi beban sampah yang terlalu banyak dalam pikiran orang tersebut, psikolog tersebut atau konselor tersebut. Kalau beban pikiran ini semakin banyak, apa yang terasa? Akan muncul seperti entah rasa bosan, boring, cepat marah, dan lain-lain. Kalau itu terjadi terus, dipelihara, terjadi terus, maka menjadi sebuah behavior, kebiasaan baru kalau dia menjadi seorang yang bisa berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya apa? Terjadi perubahan atas sikap perilaku keseharian. Jangan sampai terjadi hal seperti ini, sehingga ada salah satu langkah yang paling penting yang harus benar-benar dimengerti, teknik yang harus kita pahami. Salah satu tekniknya adalah bagaimana melakukan cleansing mind, ya, artinya pembersihan pikiran kita, sehingga kita tidak terjadi proses kontaminasi hal-hal negatif dari klien kepada kita, dan itu bisa kita hindarkan. Artinya pada saat terjadi ini masuk sampah negatif, masuk kata-kata negatif, masuk sumpah serapah, masuk doa yang negatif, masuk lagi keluh kesah, masuk lagi cerita kesedihan, kita sampai berempati, kadang kita sampai merasa dongkol dengan orang. Kalau misalnya klien marah dengan seseorang, kita ikut seperti ada rasa marah, misalnya, berarti kita udah terbawa. Walaupun pada saat kita konseling, idealnya kita tetap bisa menata diri secara figur, secara gestur, secara bahasa tubuh, fisiologinya kita ikut berempati, tetapi dalam kondisi mainnya tetap kondisi beta dengan logik. Artinya logika kita bermain terus dengan strategi. Tapi tidak semuanya bisa melakukan itu dengan cermat. Artinya apa? Tidak dengan sangat detail itu bisa dilakukan. Apalagi kalau maaf nih baru lulus, baru saja ngambil sertifikasi kelas NLP, belajar dan lain-lain internasional, setelah itu melakukan konseling. Kadang-kadang itu masuk begitu saja, tersimpan begitu kuat. Hal ini akan menjadi sampah-sampah pikiran yang sangat luar biasa. Sampah pikiran ini akan menciptakan kelelahan-kelelahan yang secara spesifik akan ada di dalam pikiran kita. Misalnya, kalau dilihat secara nyata, artinya orang melihat seorang konselor atau seorang psikolog bekerja, atau kita melakukan terapi baik dengan intervensi pikiran yang dengan beberapa macam teknik, seolah-olah kerjaan yang ringan, tidak mengeluarkan tenaga. Cuman duduk, ngobrol paling teknik sebentar, ngisi form, nungguin dan lain-lain, dengerin cerita, nangis 2 jam. Bisa dibayangkan ya, kita pernah misalnya kita sewa di VIP room sebuah restoran, hanya datang untuk konseling. Ketika datang konseling, udah diam, dipersilahkan untuk bicara, klien dipersilahkan untuk ngomong, untuk nyampaikan apa yang dia rasakan, ngomong terus sampai nangis, sampai itu dan lain-lain, sampai dengan 2 jam nggak selesai, kira-kira 2,5 jam baru selesai. Setelah cerita, nangis dan lain-lain 2,5 jam, kita hanya sebagai seorang konselor, kita hanya duduk mendengarkan aktif.
Oh gitu ya, oh gitu Bu, oke. Tidak banyak bertanya, kita mendengarkan terus. Kalau dia sempat berhenti, hanya kita pancing dengan pertanyaan tertentu untuk dia melanjutkan cerita lagi, untuk mengeksplorasi apa yang dia rasakan, supaya bisa berkata kepada kita. Banyak sekali, sampai 2,5 jam. Setelah 2,5 jam dia curhat, nangis dan lain-lain, dia sudah merasa plong, belum diapa-apain sudah merasa plong dulu. Ini apa? Karena sudah terjadi proses mengeluarkan apa yang memang menjadi desakan di dalam pikirannya. Nah, tahap pertama memang biasanya kita sering melakukan hanya sebatas itu. Sesi yang keduanya nanti baru kita intervensi setelah merumuskan strategi. Ada intervensi teknik yang akan kita lakukan untuk intervensi secara pikirannya. Nah, ketika 2,5 jam mendengarkan ini terus-menerus, berarti ini aktif bekerja, akan menampung auditori, visual, kinestetik, semuanya tiga-tiganya bekerja dengan sangat aktif terus-menerus. Dan itu luar biasa sekali, bisa dibayangkan. Yang masuk 2,5 jam itu berarti durasi yang panjang, memori yang besar masuk ke dalam pikiran kita. Anda bisa bayangkan, 2,5 jam itu berarti ukuran kira-kira 2 film. 2 film itu kalau dikeping DVD, dengan film yang hasilnya cukup bagus, itu paling tidak sudah satu keping DVD 120 menit, keping yang berikutnya itu 120 menit. Artinya berarti sekitar 2 keping DVD. Kalau satu DVD kira-kira 4,5 giga, berarti sekitar 9 giga. 9 giga kita ada di situ, masuk begitu aja. Ini hanya hitungan-hitungan kasar aja, hanya sebagai metode perbandingan. Jadi teman-teman bisa membandingkan, kalau 2,5 jam melakukan konseling berarti akan merekam memori kira-kira 9 giga, dan itu tanpa berhenti. 9 giga ini belum tentu itu positif. Kalau konselor kadang-kadang 2,5 jam bisa jadi isinya negatif semua. Bisa dibayangkan 2,5 jam. 2,5 jam itu terus negatif masuk ke kiri. Kalau ini tidak dilakukan proses pembersihan, maka akan terjadi penumpukan sampah di dalam pikiran kita. Penumpukan sampah yang terjadi terus-menerus. Ketika tumpukan itu semakin banyak, kita harus ingat bahwa di salah satu channel, di salah satu materi di video saya, ya nanti saya berikan linknya di deskripsi, bagaimana ketika memori manusia itu terisi, salah satunya dengan yang 2,5 jam. Artinya waktu yang 2,5 jam, memori-memori negatif yang masuk itu bisa jadi nanti akan turun masuk ke bawah, dari mulai light memory, filter, masuk deep structure memory, dan di sana bisa menjadi salah satu pertimbangan sebuah tindakan atau pengambilan keputusan. Kalau yang negatif-negatif tadi menumpuk dan itu sudah menjadi bagian dari memori kita di bawah sadar, pikiran bawah sadar, di deep structure memori kita, maka tindakan-tindakan perilaku kita akan diwarnai oleh hal-hal yang negatif tadi. Kenapa? Karena yang negatif tadi numpuk makin banyak, makin besar. Ketika ini makin besar, menumpuk makin banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya salah satu perilaku kita akan berdasar atau mengambil bahan pertimbangannya untuk keputusan melakukan tindakan atau mengambil keputusan dari deep structure memory tadi. Kalau yang masuk negatif berarti akan ada dasar-dasar negatif sebagai salah satu tindakan kita. Apa yang terjadi kalau dengan dasar negatif? Maka ada tindakan-tindakan yang bisa berubah sikap dari kondisi kita sebelum jadi konselor, setelah menjadi konselor, dan bagaimana nanti kalau tidak direduksi, karena ini akan berpengaruh terhadap hidup kita, pikiran kita. Makanya kalau konseling, kadang-kadang konseling 6 orang atau 3 orang atau 5 orang, rasanya udah capek sekali badan. Kenapa? Karena hantaman memori yang masuk memang sampah negatifnya makin besar. Dan jangan kaget kalau memori-memori yang besar tadi, yang negatif tadi di otak kita, di pikiran kita, yang tersimpan di dalam memori otak ini juga memakan kalori yang cukup banyak, sehingga kita membutuhkan gizi yang lengkap. Kenapa? Karena memang itu membutuhkan kalori banyak. Jadi kalori yang masuk dalam tubuh kita sebagian besar memang akan digunakan bagian leher ke atas. Sehingga ya mau tidak mau gizi memang diperlukan. Itu. Oke. Lalu bagaimana cara groundingnya? Ini saya akan sampaikan cara tekniknya, teknik-teknik langkah per langkah kalau kita melakukan grounding. Ada teknik grounding yang kita melakukan di tempatnya kamar mandi, di shower. Jadi kita hanya melakukan relaxation, kita hanya visualisasi ketika showernya turun ke kepala, seolah-olah dia membersihkan, ada kikisan-kikisan di deep structure kita seperti dibendakan atau divisualkan sebagai objek yang kotor. Terus nanti ketika shower itu jatuh, itu terasa seperti jatuh terus, membersihkan satu persatu terus semuanya sampai dengan terasa bersih. Gitu.
Lalu ada lagi nanti konsep dengan melakukan seperti kita bervisualisasi, seperti kita mengeluarkan, begitu kita mengeluarkan seperti ini, energi negatif mulai keluar terus keluar terus dari dalam tubuh kita sambil tarik nafas perlahan, keluar perlahan. Ada yang kita menggunakan setiap narik perlahan. Ini kebetulan kita di alam bebas seperti ini. Saya senang di alam bebas seperti ini. Tadi setelah berolahraga bersepeda, lalu saya akan membuat shootingan ini. Jadi pagi tadi sudah sempat disegarkan dengan mengayuh sepeda. Ketika melakukan yang seperti ini, bisa melakukan di alam bebas. Kenapa? Keuntungannya di alam bebas seperti ini, ion negatifnya masih sangat banyak. Sehingga ketika kita menghirup nafas, ion negatif dari alam semesta ini juga masuk sebagai energi yang ke dalam diri kita, menghancurkan oksidasi dan lain-lain, dan itu langsung dari alam, sehingga kita akan menjadi sangat semakin sehat. Itu keuntungannya di alam bebas. Kita rasanya menjadi enak, badan menjadi seperti terkena stimulan-stimulan yang luar biasa. Oke, nah sekarang kita bagaimana melakukan grounded atau dengan grounding model ini, cleansing mind ini dengan menggunakan micro mind healing. Nah, salah satu konsepnya, jadi kalau nanti teman-teman bisa tengok salah satu penjelasan tentang micro mind healing, sehingga nanti tidak confused, tidak, wah kok ini kok bisa terjadi seperti bagaimana? Oh, penjelasannya ada di video saya, nanti di deskripsi saya berikan linknya untuk bisa mendapatkan penjabaran yang cukup lengkap. Oke, untuk melakukan teknik grounding atau cleansing mind dengan micro mind healing ini, teman-teman cukup dengan cara seperti micro mind healing, ya. Tekniknya ada di salah satu video ini juga. Saya berikan linknya. Nah, setelah seperti ini melakukan aja, hanya niatnya yang dirubah. Kalau yang niatnya di micro mind healing itu lebih banyak untuk checking body, untuk melakukan healing, penyehatan. Tapi kalau yang ini adalah proses untuk melakukan pembersihan di dalam pikiran. Apakah nanti wujudnya juga eksplorasi bentuk gerakan? Bisa terjadi bentuknya gerakan. Karena gerakan itu merupakan simbol-simbol. Jadi kalau orang-orang yang kinestetik, mungkin gerakannya itu akan semakin terasa sekali gitu. Oke, nah sekarang kita akan lakukan teknik demi teknik. Ini teknik yang pertama, hanya diam seperti ini. Oke, kakinya jadi lebar kakinya itu kira-kira selebar sini ya, pundak dalam sini. Oke, selebar tubuh kita aja gitu nyamannya. Oke, bebaskan tangan kita, rileks. Ini salah satu ciri bebas, pundaknya itu jatuh, bukan seperti ini, bukan tegang, bukan ini, bukan gini, tapi ini jatuh seperti ini. Oke, lalu biarkan. Kita niatkan, tarik nafas perlahan, keluarkan perlahan. Tarik nafas perlahan terus, keluarkan perlahan. Oke, setelah niat, biarkan. Kita niatkan kalau kita akan melakukan cleansing mind, kita melakukan micro mind untuk membersihkan pikiran-pikiran kita. Oke, gerakannya nanti akan tereksplorasi dengan gerakan yang biasa akan teman-teman mungkin dapatkan atau lakukan. Gerakannya per orang-orang, masing-masing orang bisa berbeda karena human is unique, manusia beda-beda. Satu orang pun mungkin akan memiliki gerakan yang benar-benar berbeda, tenaganya beda, itunya beda. Oke, lakukan terus sampai beberapa saat sampai Anda merasa nyaman. Tandanya ini kalau cleansing mind ini berhasil. Ketika kita setelah aktivitas yang membuat kita jenuh, membuat kita nggak nyaman, membuat kita sudah uring-uringan, ada lelah pikiran, ada fatigue di otak kita, di pikiran kita, kita nanti menjadi lebih segar, pikirannya lebih nyaman, pikiran lebih jernih. Nah, tanda-tandanya ini kelihatan sekali bedanya, merasa nyaman di pikiran dan nanti akan merasa segar di pikiran. Yang sebelumnya mungkin merasa sangat kurang nyaman. Ini beda sekali dirasakan. Jadi berapa waktu kalau dilakukan cleansing mind dengan model grounded ini? Biasanya kalau dilakukan kira-kira sekitar 20 menitan. Jadi tidak begitu lama. Nah, kalau teman-teman ini khususnya alumni NLP Smart Indonesia, di Malaysia ataupun di negara lain, kalau teman-teman melakukan konseling, melakukan terapi pikiran dan lain-lain, setiap kali mau tidur atau usahakan ketika sebelum tidur sempatkan untuk melakukan cleansing. Kapanpun, bisa 2 jam, bisa 3 jam, atau setelah melakukan, setiap kali ini habis konseling, ketika kita menjadi seorang konselor dan masalah klien ini kok cukup berat, curhatnya banyak. Nah, setelah itu selesai, lakukan cleansing sekalian. Supaya apa? Kita ingat bahwa ini pembersihan dari sampah-sampah yang negatif. Oke, saya rasa tip-trik ini akan banyak bermanfaat untuk teman-teman terapis, konselor, psikologi dan lain-lainnya ya, psikolog dan lain-lain yang banyak akan menangani masalah-masalah klinis tentang pikiran tentunya. Banyak hal yang ini sebenarnya banyak teknik detailnya, tapi ini juga saya ajarkan teknik-teknik detailnya itu di kelas-kelas NLP.
Jadi saya akan sering mengadakan kelas NLP, sertifikasi program dari NFNLP USA, ya, dari Florida, dari Amerika. Jadi teman-teman yang ingin memperdalam NLP silahkan kontak saya di 0812 261 00050. Teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi saya, baik mau privat, kelas berkelompok kecil, ataupun di public kelas atau in-house training, kita melayani NLP, sertifikasi program, aplikasi, dan terapannya. Jadi termasuk ini salah satu terapan NLP yang juga saya ajarkan tentunya. Jangan segan untuk menghubungi Analis Smart Indonesia, bukan hanya masalah ilmu yang mungkin cukup komprehensif untuk Anda, dan jangan perlu dikhawatirkan investasi-investasi pelatihan-pelatihan di NLP Smart Indonesia, saya yakin akan masih sangat nyaman dengan kantong Anda. Anda tinggal menghubungi saya di 0812 261 00050. Jangan lupa like, komen, share, dan selalu subscribe di channel saya untuk yang belum subscribe. Kalau perlu, nyalakan tanda lonceng. Inspirasi positif tentang bisnis, NLP, HRD, dan lain-lainnya akan selalu kita tayangkan terus di channel saya ini. Terima kasih perhatiannya. Sehat, sukses, mulia untuk Anda semuanya. Saya hanya berdoa untuk Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk doa ini. Anda menjadi orang-orang yang jauh luar biasa. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.